Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang fungsi freon pada kulkas. Oke, tidak panjang lebar. Sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, freon atau disebut dengan refrigerant yang merupakan senyawa kimia yang berfungsi menyerap panas sehingga membuat suhu di bagian dalam kulkas menjadi dingin. Nah, itulah fungsi dari freon, bosku. Jadi, freon berwujud gas, bukan cair. Berbeda halnya dengan oli kompresor. Bisa saja di kemudian hari dalam waktu tertentu olinya akan habis, bosku. Nah, oleh karena itu, kalau oli kompresornya mengering, maka akan mengakibatkan kompresornya macet, bosku, karena pistonnya tidak sanggup untuk bekerja. Nah, jadi fungsi dari oli kompresor yaitu untuk membasahi piston, bosku, supaya cara kerja piston menjadi maksimal cara kerjanya. Nah, jadi seperti itu. Berbeda halnya dengan freon, bosku. Kalau freon tidak akan pernah habis, sekalipun kulkas Anda terpakai beberapa tahun lamanya, maka freonnya tidak akan pernah habis. Terkecuali di sistem kulkas terjadi kebocoran, baik di kondensor. Nah, jadi posisi kondensor ada yang di samping kulkas dan ada pula yang di belakang kulkas. Itu khusus freezer. Nah, oleh karena itu kalau Anda pegang sisi samping kulkas ataupun belakang kulkasnya akan terasa panas, bosku, karena di dalam kondensornya masih terdapat freon. Nah, jadi seperti itu, bosku. Bisa terjadi juga yang membuat terjadi kebocoran pada sistem, yaitu di evaporatornya, bosku. Itu khususnya untuk kulkas yang satu pintu. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan, di saat Anda mau mengambil es, jangan sekali-kali memakai benda tajam. Kalau Anda memakai benda tajam, dikhawatirkan barang tersebut akan menerobos ke pipa evaporatornya, bosku. Nah, jadi seperti itu. Seandainya pun Anda tidak memakai benda tajam di saat mengambil es di evaporatornya, bisa saja dalam waktu tertentu beberapa tahun lamanya evaporatornya akan keropos, bosku, dan terjadilah kebocoran halus. Nah, jadi seperti itu yang membuat terjadi kebocoran pada sistem, dan bisa jadi juga terjadi kebocoran pada pipa penyambungan. Nah, oleh karena itu mungkin di saat seorang teknisi mengelas pipa penyambungan kulkasnya tidak terlalu matang, maka di kemudian hari bisa terjadi kebocoran, bosku. Nah, jadi seperti itu yang membuat freon habis. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo, bosku. Jadi di saat Anda mau mengambil sesuatu, baik di pintu bagian atas ataupun di pintu bagian bawah, Anda harus menutupnya dengan rapat, bosku. Nah, seperti ini, harus rapat. Kalau Anda menutupnya tidak terlalu rapat, maka udara yang berada di luar akan masuk ke dalam kulkasnya, bosku, sehingga udara tersebut akan diserap oleh pipa evaporatornya, bosku. Nah, oleh karena itu biasanya untuk kulkas yang satu pintu banyak sekali terjadi pengembunan es, karena salah satunya diakibatkan oleh penutup pintu yang kurang rapat, bosku. Oke, sekarang saya akan membuka penutup freezernya, bosku. Saya akan melepas bagian yang seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencungkilnya.
Nah, jadi model penutup freezer saya seperti ini bosku, tidak ada bautnya. Kalau memang Anda lihat penutup freezernya terdapat baut, Anda buka arah ke kiri bosku. Nah, jadi lubang yang seperti ini untuk menjungkil penutup freezernya. Jadi saya menjungkil lewat bagian yang seperti ini bosku supaya lebih mudah. Nah, seperti ini, Anda tarik saja arah ke atas. Nah, sudah terlepas penutup freezernya bosku. Nah, jadi bagian dalam freezer kulkas saya seperti ini bosku. Nah, ini terjadi pengembunan es bosku. Jadi di pipa evaporatornya ini tidak ada ataupun tidak terjadi penyumbatan freon. Jadi kalau memang Anda lihat di dalam pipa evaporatornya terjadi penyumbatan freon, maka bunga esnya cuma separuhnya saja bosku. Begitupun kalau seandainya terjadi penyumbatan pada filter, maka di pipa evaporatornya tidak ada sama sekali bunga esnya. Karena harus Anda ketahui, yang membuat kulkas terjadi bunga es yang seperti ini karena di pipa kapilernya menyemburkan freon bosku. Nah, setelah itu freonnya akan menguap di pipa evaporatornya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, Anda di saat menutup pintu kulkas harus rapat. Kalau tidak rapat, maka udara yang di luar akan masuk ke dalam ruangan evaporatornya bosku. Setelah itu udaranya akan diserap, karena fungsi dari freon ataupun fungsi dari pipa evaporator yaitu untuk menyerap panas bosku. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi kepada Anda. Di saat Anda menaruh air, Anda jangan sekali-kali menaruh air yang panas bosku. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu sebelum Anda memasukkan ke dalam kulkas. Kalau Anda menaruh air panas di dalam kulkas, maka udara panasnya akan diserap ke pipa evaporatornya bosku. Maka akan terjadi penumpukan bunga es yang sangat banyak dan bisa berefek untuk cara kerja kompresornya bosku. Jadi kompresornya cara kerjanya terlalu maksimal. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan tentang fungsi freon pada kulkas. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Jadi kalau untuk sekarang ini saya membuat konten yang intinya dulu bosku. Kalau memang semuanya saya sudah sudah saya kupas, di kemudian hari saya akan membuat konten yang lebih bermanfaat lagi bosku, seperti cara mengganti kondensor, cara mengganti evaporator, dan lain sebagainya bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, saya membuat konten untuk sekarang ini poin-poinnya dulu bosku, supaya Anda, bagi teknisi yang baru pemula, lebih memahami tentang semua itu bosku, ilmu dasar-dasarnya saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku, insya Allah saya akan jawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.